wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang wahyu pertama Nabi Muhammad. Latar belakang masyarakat Arab. Sebelum turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab hidup dalam masa yang dikenal sebagai zaman jahiliyah, yaitu masa kebodohan, baik secara moral maupun spiritual. Masyarakat Arab pada masa itu memiliki struktur sosial yang kuat berdasarkan kesukuan, dengan loyalitas tinggi terhadap praktik balas dendam yang melanggengkan konflik antar suku. Kehidupan religius mereka didominasi oleh politeisme. Mereka menyembah banyak berhala dan melupakan ajaran tauhid yang pernah diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Selain itu, nilai-nilai kemanusiaan sering diabaikan, ditandai dengan praktik seperti penguburan bayi perempuan hidup-hidup, penindasan terhadap kaum lemah, serta ketidakadilan sosial yang merajalela. Kehidupan ekonomi mereka juga didominasi oleh perdagangan, tetapi sering disertai dengan praktik riba dan kecurangan. Singkatnya, masyarakat Arab jahiliyah mengalami krisis moral, sosial, dan spiritual yang mendalam. Hingga kemudian datangnya wahyu pertama menandai awal perubahan besar dalam peradaban mereka. Apa itu wahyu? Secara umum, wahyu adalah pengungkapan ilahi atau petunjuk dari Tuhan yang disampaikan kepada manusia, seringkali melalui nabi atau rasul. Dalam konteks Islam, wahyu adalah kalam atau perkataan Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul sebagai pedoman hidup dan ajaran agama, baik melalui perantara malaikat Jibril ataupun langsung. Fungsi wahyu. Secara umum, fungsi wahyu adalah memberikan informasi dan petunjuk kepada manusia, termasuk dalam hal berterima kasih kepada Tuhan, memahami baik dan buruk, serta mengetahui pahala dan hukuman di akhirat. Beberapa fungsi wahyu yang lain diantaranya yaitu 1. Sebagai sumber pengetahuan. Wahyu, terutama Al-Quran, merupakan sumber utama pengetahuan yang melampaui kemampuan akal dan pengalaman empiris. Wahyu memberikan pengetahuan tentang hal-hal gaib, hukum-hukum Allah, dan juga menjelaskan tentang alam semesta dan kehidupan manusia. Yang kedua, sebagai petunjuk. Wahyu berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Wahyu memberikan panduan dalam beribadah, berinteraksi dengan sesama, dan juga dalam menghadapi berbagai masalah hidup. Yang ketiga, sebagai inspirasi dan motivasi. Yang keempat, sebagai sumber kebenaran mutlak. Wahyu adalah sumber kebenaran mutlak yang tidak dapat diragukan. Wahyu memberikan kejelasan tentang hal-hal yang benar dan salah, halal dan haram, serta memberikan pedoman yang jelas dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Yang kelima, sebagai pembelajaran dan pendidikan. Wahyu memberikan pelajaran dan pendidikan bagi manusia tentang bagaimana cara berinteraksi dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Wahyu juga memberikan pelajaran tentang pentingnya keadilan, kasih sayang, dan persatuan. Dalam konteks pemikiran Islam, wahyu juga berperan dalam 1. Menegaskan dan memperkuat hasil pemikiran akal. Wahyu bisa mengkonfirmasi dan memperkuat apa yang sudah dipahami oleh akal, serta memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh akal. Yang kedua, memperjelas hukum-hukum Allah. Wahyu memberikan penjelasan rincian tentang hukum-hukum Allah, termasuk hukum-hukum yang terkait dengan ibadah, transaksi, dan interaksi sosial. Yang ketiga, menjaga keseimbangan akal dan wahyu. Wahyu dan akal adalah dua sumber pengetahuan yang saling melengkapi, dan keduanya penting dalam kehidupan manusia. Jadi, apa itu wahyu pertama?
Wahyu pertama Nabi Muhammad adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup dalam beragama melalui perantara malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang turun di Gua Hiro pada malam ke-17 bulan Ramadan tahun 610 Masehi. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut dengan perintah Iqra, bacalah. Nabi Muhammad kemudian membaca ayat-ayat tersebut yang berisi perintah untuk membaca dan mencari ilmu. Sejarah singkat turunnya wahyu pertama. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun, tepatnya saat beliau sedang berholwat di Gua Hiro. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi Muhammad, berkata bahwa peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah diawali dengan ar-ru'yah as-shadiqah, yaitu mimpi yang benar dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh, dan di dalam dirinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Maka beliau memutuskan untuk berdiam diri di dalam Gua Hiro, beribadah di dalamnya pada malam hari selama beberapa hari, dan untuk itu beliau membawa bekal. Setelah perbekalan habis, maka beliau kembali dan mengambil bekal. Begitulah seterusnya sehingga kebenaran pun datang pada beliau, yakni saat beliau berada di dalam Gua Hiro. Malaikat mendatanginya seraya berkata, Iqra. Nabi Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu malaikat itu pun menarik dan menutupi Nabi sehingga Nabi pun merasa kesusahan. Kejadian itu berulang sampai ketiga kali. Nah, pada yang ketiga kali ini, malaikat kembali menarik dan mendekap Nabi sehingga Nabi merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu pun kembali menyuruhnya seraya membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Maka dengan badan yang menggigil, akhirnya Nabi Muhammad kembali pulang ke rumahnya. Beliau meminta istrinya Siti Khadijah untuk menyelimutinya, sehingga perasaan takut beliau pun hilang. Lalu beliau menuturkan kejadian yang dialaminya kepada istrinya. Lalu Siti Khadijah pergi membawa Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Warokoh bin Naufal yang merupakan anak paman Siti Khadijah dan merupakan seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah. Dia menulis kitab Injil dengan bahasa Arab. Saat itu dia telah menjadi syekh yang tua renta, lagi buta. Nabi Muhammad mengabarkan kepada Warokoh tentang kejadian yang telah beliau alami. Kemudian Warokoh berkata, ini adalah namus yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Dari situlah diketahui bahwa Nabi Muhammad dikukuhkan statusnya sebagai Rasul. Nabi Muhammad pun menerima perintah menyampaikan serta mendakwahkan agama Islam. Isi surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam ayat pertama ini menekankan pentingnya membaca dan belajar sebagai kunci untuk memahami alam dan segala sesuatu di dalamnya. Ayat 2, khalaqal insana min alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Pada ayat ini mengingatkan tentang asal-usul manusia dan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 3, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Pada ayat ini menekankan pentingnya memuliakan dan menyadari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat 4, Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Pada ayat ini mengisyaratkan pentingnya ilmu dan pengetahuan sebagai kunci kemajuan dan kemuliaan manusia. Ayat 5, Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Pada ayat ini menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pengetahuan yang melampaui batas pemahaman manusia. Kesimpulannya, wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW merupakan awal dari kerasulan beliau dan titik awal turunnya ajaran Islam. Wahyu tersebut diturunkan oleh malaikat Jibril di Gua Hiro berupa 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq.
Ayat-ayat tersebut mengandung perintah untuk membaca dan mencari ilmu, yang menjadi dasar bagi peradaban Islam. Sekian penjelasan singkat dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.